Barisan relawan minta Jokowi amputasi para pemburu rente dari kabinet. Negeri para maklar, gunakan kekuasaan raih keuntungan. Relawan bersihkan negeri ini dari pemburu rente. Temuan tim Partai Umat mengenai potensi konflik kepentingan dalam bisnis alat tes PCR. Isu mengenai penyalahgunaan kekuasaan yang membahayakan bangsa dan negara kita menjadi isu nasional, sehingga semua anak bangsa bisa ikut terlibat dalam mencari pemecahan yang terbaik. Kapitalisasi bencana di masa pandemi sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat dan adab kita sebagai sebuah bangsa. Pertama, karena ini mengandung unsur kezaliman di dalamnya, dan kedua, lebih-lebih bila dilakukan oleh pejabat publik, jelas ini berlipat kuadrat dosanya. Terdapat konflik kepentingan yang besar bila para pejabat publik ikut berbisnis tes PCR, karena mereka adalah pembuat regulasi sekaligus. Itu sebabnya kecurigaan publik bahwa peraturan yang dibuat tujuannya untuk mengeruk keuntungan bagi perusahaan mereka menjadi masuk akal dan mendapatkan pembenaran. Dua menteri dalam kabinet Jokowi dan beberapa tokoh yang dekat dengan lingkar kekuasaan disebut media terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan yang mereka dirikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sejak awal pandemi ini, potensi konflik kepentingan ini menyelimuti penanganan COVID. Sama kita bisa lihat cek konflik kepentingan yang ada di milenial di presiden begitu. Kemudian penanganan atau pengadaan barang ada di BNPB. Lalu kemudian sekarang PCR. Sehingga sebenarnya ini bukan tentang siapa sosoknya. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kelompok kerja pendukung Jokowi yang merupakan relawan presiden di masa pemilu 2014-2019 menyerukan pembersihan sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju lantaran berburu keuntungan dari pandemi. KKPJ ini terdiri dari 9 lebih aliansi pendukung Jokowi, di antaranya Projo, Seknas Jokowi, Para JP, KAPT, Al-Misbat, RPJB, Duta Jokowi, RKIH, hingga Jomat. Sebagai pendukung loyal, kami mengusulkan agar Presiden Jokowi segera melakukan pembersihan dan pembaruan pemerintahan. Para pemburu rente dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin yang jelas telah membajak visi Indonesia Maju harus segera diamputasi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih parah, kata mereka dalam keterangan tertulis Sabtu 6 November. Mereka menyebut perkembangan situasi politik pemerintahan gamang dalam penanganan lanjutan COVID-19 dan pemulihan ekonomi saat ini. Mulai dari kebijakan soal vaksin berbayar pada beberapa bulan lalu, kemudian semrawut kasus bantuan sosial bagi warga terdampak COVID-19. Hingga kemudian teranyar soal dugaan bisnis di balik kebijakan tes PCR dalam moda transportasi, serta kebijakan masa karantina yang berubah-ubah. KKPJ lantas menuding perilaku beberapa menteri Jokowi seolah kentara ingin menjadi calon presiden dan wakil calon presiden pada 2024 nanti. KKPJ sangat prihatin melihat begitu banyak manuver kelompok politik besar berwatak pemburu rente yang mengabaikan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan memanfaatkan bencana pandemi global, bergerak bebas menggunakan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan Presiden Jokowi. Lanjut mereka. Baru-baru ini sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo diduga terlibat bisnis tes PCR melalui afiliasi dan kepemilikan saham pada PT GSI. Hal itu diungkapkan oleh mantan Direktur YLBHI Agustinus Edi Kristianto tempo hari lalu. Edi menyebut PT GIS yang memfasilitasi layanan tes PCR didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terlibat lewat PT Toba Bumi. Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edi mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energi Tbk. Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick Boy Thohir.
Buntutnya, Partai Rakyat Adil Makmur melaporkan dugaan 2 menteri tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 4 November lalu. Alif mengatakan pihaknya hanya mendapat surat tanda terima dari KPK terkait pelaporan dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis pengadaan PCR. Adapun perihal tudingan bisnis PCR yang menyasar Menko Marves Luhut dan Menteri BUMN Erick Thohir, keduanya sudah memberikan klarifikasi. Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengambil untung dalam bisnis tes PCR PT GSI. Luhut mengatakan PT GSI didirikan bukan untuk mencari profit. Perusahaan itu dibuat untuk membantu penyediaan tes COVID-19 skala besar. Dia juga menjelaskan soal keterlibatan perusahaannya PT Toba Bumi Energi dalam PT GSI. Menurutnya, Toba Bumi Energi berpartisipasi dalam pengadaan tes COVID-19 bersama sejumlah perusahaan besar. Politikus Partai Golkar itu menyampaikan PT GSI tak pernah membagi keuntungan kepada para pemegang saham. Luhut menyebut PT GSI selalu menggunakan keuntungan bisnis untuk membantu penanganan pandemi. Sementara itu, staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulinga mengatakan isu yang menyebut Erick ikut berbisnis tes PCR terbilang tendensius. Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick, hanya melakukan tes PCR sebanyak 700.000. Sementara total tes PCR yang sudah dilakukan di Indonesia mencapai 28,4 juta. Dengan demikian, total tes PCR yang dilakukan oleh GSI hanya sekitar 2,5% dari total tes PCR di Indonesia. Arya juga menambahkan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro Bangun Negeri. Jumlah saham yang dimiliki sebesar 6% terlebih, kata Arya. Erick sendiri sudah tak aktif di Yayasan Adaro Bangun Negeri sejak didapuk menjadi menteri. Dengan demikian, ia menegaskan Erick tak terlibat dalam bisnis PCR tersebut. Berikut beberapa komentar warganet. Selamat pagi negeri para maklar. Sebuah negeri yang pejabat-pejabatnya memposisikan diri jadi pihak ketiga mengambil untung antara rakyat dan negara. Keriuhan pada publik akhir-akhir ini adalah contoh nyata. Hashtag negeri para maklar sedang memainkan lakonnya, ujar Bang Said. Agak sulit menutupi bingkai, baunya akan keluar pada saatnya, ujar Princess. Pak Jokowi bawa oleh-oleh dari negara kaldrun atau negara onta. Kaldrun kiri. 468 triliun aja bangga. Apa belum tahu ada orang yang pegang 100.000 triliun tapi tetap sederhana dan bersahaja, ujar Balvia. Setiap ada kata maklar, pikiran saya langsung tertuju pada impor beras, impor garam, impor gula, impor daging, dan impor barang kebutuhan. Sepertinya kini sudah bedain mana pejabat negara, mana maklar, ujar kambing berteknologi. Dituding bisnis tes PCR, Luhut, keuntungan untuk masyarakat tak mampu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespon tudingan bisnis penyediaan alat tes COVID-19 seperti tes polymers chain reaction atau PCR dan antigen. Luhut dituding meraup keuntungan dari hasil investasi sahamnya di PT Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan dan laboratorium yang mengelola tes COVID-19. Tudingan ini bermula dari postingan ex-direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Agustinus Edi Kristianto di Facebook. Ia membeberkan sejumlah menteri pembantu Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes pengadaan COVID-19. Tak hanya Luhut yang disebut dalam lingkaran tersebut. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun dituding menikmati hasilnya. Dalam sebuah keterangan yang diunggah pada akun resmi Facebook dan Instagram, Luhut menegaskan tak sedikit pun mengambil keuntungan dari bisnis tersebut. Saya ingin menegaskan beberapa hal lewat tulisan ini, kata Luhut melalui keterangan yang diunggah pada akun Facebook dan Instagramnya, Kamis 4 November 2021. Pertama, Luhut mengatakan tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomik Solidaritas Indonesia. Hingga saat ini tidak ada pembagian keuntungan baik dalam bentuk dividen maupun dalam bentuk lain kepada pemegang sahamnya, tulisnya. Luhut mengatakan ia harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada, dikarenakan adanya disinformasi yang berdampak pada kegaduhan di tengah masyarakat. Tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi, sambung dia. Keuntungan dari GSI, kata dia, justru banyak digunakan untuk memberikan tes swab gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, serta tenaga kesehatan termasuk di Rumah Sakit Darurat COVID-19 atau RSDC Wisma Atlet. Pada masa awal pandemi pada tahun 2020,
Indonesia masih terkendala dalam hal penyediaan tes COVID-19 untuk masyarakat. Melalui GSI inilah tes COVID-19 disediakan. Namun, penyediaan tes tersebut tentunya tidak gratis. Maka dari itu, dia beserta rekan-rekan yang mengajak dari Indika Group PT Adaro Energi Tbk, serta Northstar membiayai penyediaan tes dari hasil keuntungan mereka. Luhut sendiri membiayai penyediaan tes COVID-19 melalui PT Toba Bumi Energi, yang di dalamnya terdapat 10% saham miliknya. Ia menegaskan Genomic Solidaritas Indonesia tidak bertujuan untuk mencari keuntungan bagi para pemegang saham. Namun sesuai namanya, GSI adalah kewirausahaan sosial sehingga tak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain yang sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas yang besar. Jelasnya, bantuan melalui Toba Energi Bumi itu, kata Luhut, telah terbuka sejak awal dilakukan. Dia pun menjelaskan alasan tidak menggunakan nama yayasan seperti yang dilakukan oleh Adaro dan Indika Group. Kenapa saya tidak menggunakan nama yayasan? Karena memang bantuan yang tersedia berada dari perusahaan, dan memang tidak ada yang saya sembunyikan di situ, ujar Luhut. Luhut juga membeberkan alasan mengapa ia mewajibkan pemakaian tes RT-PCR untuk semua moda transportasi saat evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini diputuskan karena tingginya mobilitas yang terjadi di wilayah Jawa dan Bali saat PPKM mulai direlaksasi. Pemberlakuan aturan PCR yang diberlakukan kemarin karena saya melihat adanya peningkatan resiko penularan akibat peningkatan mobilitas di Jawa, Bali, dan penurunan disiplin protokol kesehatan, kata dia. Dia bahkan mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus terjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pun ketika kasus menurun awal September lalu, saya juga yang meminta agar penggunaan antigen dapat diterapkan pada beberapa moda transportasi yang sebelumnya menggunakan PCR sebagai persyaratan utama, ujar Luhut. Sebelumnya diberitakan, ex-direktur YLBHI Edi mengklaim memiliki salinan akte GSI, yang di dalamnya tertulis nama yayasan serta perusahaan yang menjadi pemegang saham GSI. Komposisi pemegang saham tersebut antara lain Yayasan Indika untuk Indonesia 932 lembar, Yayasan Adaro Bangun Negeri 485 lembar, Yayasan Northstar Bakti Persada 242 lembar. Berikutnya PT Anaria Kreasi Nusantara 242 lembar, PT Modal Ventura YCAB 242 lembar, PT Perdana Multikasi 242 lembar, PT Toba Bumi Energi 242 lembar, PT Toba Sejahtera 242 lembar, dan PT Kartika Bina Medika Tama 100 lembar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.